Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada hari ini, seluruh kota prefektur Yunzhou berada dalam hiruk-pikuk, dan banyak orang kuat telah muncul di pusat kota prefektur. Dibandingkan dengan penilaian seni bela diri, jumlah peserta untuk penilaian master pemurnian jelas jauh lebih sedikit, tetapi peserta yang datang adalah tokoh terhormat dunia. Karena penilaian pemurnian pekerjaan surgawi lebih bergengsi. Setelah masuk ke dalam pekerjaan surgawi, itu berarti bahwa bakat orang tersebut memiliki kemungkinan untuk menjadi refiner kelas surgawi. Lihat, itu Tuan Wu Xingsheng dari kota Guxu, dan Tian He Zhenzong salah satu master kerajinan terbaik di Yunzhou. Ada juga penatua Yu Hao Guang dari Pavilion Qich. Bahkan sosok Tian Jiao dari Guanghan Mansion juga turut hadir. Ucap kerumunan, Yun Mengze juga berjalan ke alun-alun dengan tampilan penuh. Di sekelilingnya, banyak pria kuat mengelilinginya dengan aura yang luar biasa. Di sampingnya, Li Wanshui yang memegang kipas bulu, dengan lembut menggoyangkan kipas itu seperti seorang pelayan. Nafas dominasi langit dan bumi naik dari tubuh Yun Mengze. Hai, kenapa aku merasa aura di tubuh Yun Mengze Zouzi semakin menakutkan? Kamu tidak salah, ini adalah napas bijak surgawi. Yun Mengze Zouzi telah melangkah ke ranah bijak surgawi setengah langkah. Ucap kerumunan bergetar, satu persatu menjadi gila. Di samping Yun Mengze, Li Wanshui gugup dan menggoyangkan kipasnya dengan hati-hati. Pada saat ini, hatinya penuh penyesalan, karena Yun Mengze seperti mimpi buruk baginya. Yun Dongguang dan Yun Mengze bahkan mengancam keluarga api jiwanya. Demi rakyatnya, dia hanya bisa tinggal di rumah keluarga Yun dalam penghinaan. Kenapa Qin Chen belum datang? Ucap Yun Mengze melangkah ke alun-alun dan melihat sekeliling, dengan seringai di sudut mulutnya. Setelah menelan 7 master pemurnian, Yun Mengze lebih percaya diri dari sebelumnya. Di atas langit, serangkaian sosok luar biasa juga telah tiba pada saat ini. Satu sosok mengambang di posisi terdepan, itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah master refiner. Dia adalah pemimpin penilaian pemurnian kali ini. Di sisinya, Penatua Cuye dan yang lainnya juga ada di sana. Selain itu, penguasa Yunzhou, Yun Dongguang dan tokoh-tokoh lain yang dapat dikenali juga berada di dekatnya. Pada saat ini, tiba-tiba ada keributan di antara kerumunan di bawah. Qin Chen telah tiba. Kemanapun Qin Chen berjalan, kerumunan secara alami akan menyebarkan sebuah lorong. Semua orang memandang Qin Chen dengan kagum. Hah, siapa anak ini? Ketika dia tiba, dia bahkan lebih populer dariku. Ucap Tian Jiao dari Guanghan Mansion yang bernama Bai Yutang menatap Qin Chen. Aura di tubuh pemuda ini tampak polos dan biasa-biasa saja, dan Bai Yutang tidak bisa melihat petunjuk apapun, tetapi dia bisa merasakan napas yang mengerikan di tubuh Qin Chen. Tuan muda, orang ini adalah kepala Pavilion Chendi. Ucap Fan Hongsen menjelaskan dengan tergesa-gesa, takut Bai Yutang akan memprovokasi Qin Chen. Dan dia segera mengatakan apa yang dilakukan Qin Chen di Yunzhou sebelumnya. Orang ini sangat keras dan sombong. Dia berani menghadapi penguasa Yunzhou secara terbuka, dan membunuh 13 pencuri sendirian. Tuan muda, Anda harus lebih berhati-hati. Ucap Fan Hongsen. Ini sangat menarik, jawab Bai Yutang menunjukkan rasa ingin tahu. Di atas platform saat ini, Yun Dong berkata, Qin Chen ini sungguh arogan dan sombong. Dia menerobos menara suci kuno, tetapi tidak mau bergabung dengan pekerjaan surgawi. Itu benar-benar arogan. Ucap Yun Dongguang mencibir. Yun Dongguang, ini karena teman kecil Qin Chen percaya diri, dan dia bangga bahwa dia akan dapat lulus ujian refiner. Ucap tuan rumah Wan Gu membalas. Betulkah? Menurut info yang saya dengar, dia tidak hanya sangat kuat, tetapi juga seorang alkemis.
Apakah dia juga memiliki pencapaian luar biasa dalam bidang pemurnian? Sungguh bakat yang begitu kuat, bisakah Anda mencapai puncak di semua bidang? Ucap Yun Dongguang mencibir, meragukan kemampuan Qin Chen di bidang pemurnian. Di samping, penguasa pavilion Qin tertawa kecil. Dia telah melihat tingkat pemurnian Qin Chen sebelumnya, dan secara alami tahu bahwa Qin Chen tidak sesederhana yang dikatakan Yun Dongguang. Tetapi secara pribadi, Qin Chen telah direkomendasikan oleh Master Mugutian. Master Mugutian adalah seorang penatua terhormat di pavilion Qin Guanghan Mansion. Dia hendak berbicara, tetapi sosok kuat lainnya tiba-tiba datang. Napas yang mengerikan jatuh seketika. Ternyata yang datang adalah Tuan Mugutian. Ucap hormat semua Master Sage Surgawi, dan mereka langsung berdiri. Saat ini di lapangan, sejumlah peserta mulai melangkah ke ruang terbuka. Qin Chen tiba-tiba merasakan napas dingin. Dia menoleh dan melihat Yun Mengze menatapnya dengan muram, dengan senyum kejam di sudut mulutnya, dan niat membunuh melonjak di tubuhnya. Mengapa napas Yun Mengze sedikit aneh? Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Jika lawan sanggup menerobos Sage Surgawi setengah langkah, Qin Chen tidak memiliki kejutan sama sekali. Yang dia pedulikan adalah nafas Yun Mengze. Nafas ini sedikit aneh dan misterius. Saat ini, suara tim penilai terdengar, semuanya, kali ini penilaian divisi pemurnian dibagi menjadi 3 putaran. Semua master pemurnian yang dapat melewati 3 putaran penilaian, dapat memasuki divisi pemurnian kami. Penilaian putaran pertama adalah penilaian formasi. Semua orang tahu bahwa jika kamu ingin menjadi Master Refiner papan atas, kamu harus terbiasa dengan semua jenis formasi. Karena formasi yang kuat dapat membuat senjata suci mampu mengerahkan kekuatan sejatinya. Ketika suara tim penilai ini terdengar, sebuah platform tinggi membentuk 12 tingkat yang sangat lebar di alun-alun. Ini adalah formasi suci surga ke-12. Gumam Bai Yutang berkata dengan suara pelan, ketika melihat platform di depannya. Ada juga refiner lain yang terlihat serius dan jelas mengetahui asal-usul benda ini. Hanya Qin Chen yang memiliki ekspresi kusam, karena dia bahkan tidak tahu benda apa yang ada di depannya saat ini. Tim penilai berkata, semua orang tahu apa itu formasi suci surga ke-12, jadi saya tidak akan menjelaskannya lebih banyak. Tunggu, teriak Qin Chen menyela. Dia berkata, saya belum pernah mendengar tentang formasi ini, saya harap Anda bisa menjelaskannya. Ucap Qin Chen mengangkat kepalanya. Kemudian tim penilai menjelaskan formasi suci surga ke-12. Setelah penjelasan ahli, Qin Chen akhirnya memahami prinsip formasi suci surga ke-12 ini. Yang perlu dilakukan oleh para peserta adalah mengidentifikasi pola susunan yang terekspos dalam formasi. Jika seseorang berhasil mengukir polanya, dia dapat bergerak pergi ke langkah berikutnya. Saat langkahnya terus meningkat, kesulitannya juga akan meningkat. Tidak heran para peserta ini terlihat begitu serius. Karena jika hanya mengukir pola formasi, itu akan jauh lebih sederhana. Namun, di tiap tingkatan akan ada gangguan yang berbeda sesuai dengan tingkat kultivasi seseorang, walaupun setiap orang berada di garis awal yang sama. Hanya dengan menyingkirkan kerumitan dan fokus pada esensi, dia dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tim penilai berkata, selama salah satu dari Anda dapat menginjak langkah ke-6 dari surga ke-12 dari arai suci, Anda akan melewati babak pertama. Pada saat yang sama, setiap langkah dari lapisan ke-12 dari arai suci memiliki batas waktu. Satu langkah hanya bisa bertahan untuk 1 batang dupa paling banyak. Jika pola formasi tidak dapat diselesaikan dalam 1 batang dupa, maka peserta akan langsung didiskualifikasi. Mengikuti perintah penguji, puluhan ribu peserta bergerak bersama, semuanya melangkah ke tahap pertama. Begitu Qin Chen muncul, dia merasakan dorongan kuat menekannya ke bawah. Qin Chen terkejut. Dia tidak takut dengan dorongan ini, tetapi berpikir bahwa, seberapa besar dorongan pada tahap 12. Qin Chen mengerutkan kening dan berpikir. Dia tahu bahwa jika dorongan mengerikan ini tidak diselesaikan,
Bahkan jika dia bisa merasakan pola pembentukan langkah surga pertama dengan kecepatan tercepat, itu tidak akan membantu. Saat ini beberapa orang bahkan mulai mencoba menggambar pola yang mereka rasakan. Tapi Qin Chen sendiri masih berdiri dengan cemberut, mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak tahu harus mulai dari mana. Tianxing Zhenren merasa sedikit bingung. Wajah tetua Cuye juga sulit dilihat. Apa yang dilakukan Qin Chen ini? Jika dia gagal dalam penilaian divisi pemurnian, demi martabat pekerjaan surga, dia akan dibunuh di tempat. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tega membunuh seseorang Tianjiao yang sanggup memasuki lantai 9 menara suci kuno. Bahkan Master Pavilion Qi Wan Xinde juga sedikit terdiam. Dia adalah orang yang paling tahu keterampilan penyempurnaan Qin Chen. Di sisi lain, Yun Dongguang mencibir. Yang paling membuatnya senang adalah berharap Qin Chen malu dan bahkan tersingkir di tempat. Pada saat itu, dia memiliki 100 alasan untuk membunuh Qin Chen. Jejak niat membunuh yang kejam melewati matanya dengan tenang. Hei, lihat, Tuan Muda Bao Kitang hampir selesai menggambar formasi. Tuan Muda Yun Mengze Zouzi juga hampir selesai menggambar formasi lapisan pertama. Tetapi Qin Chen ini, sebenarnya masih tidak bergerak. Gumam semua orang terdiam. Di antara semua orang, hanya Aoli dan Ao Qingling yang percaya pada Qin Chen tanpa keraguan. Mereka percaya bahwa Qin Chen pasti memiliki alasan sendiri untuk melakukan ini. Haha, mereka semua mengatakan bahwa 12 lapisan formasi adalah mimpi buruk dari seorang refiner. Saya tidak berpikir itu terlalu sulit. Suara tawa ceria terdengar dari mulut Bai Yutang, dan pada saat yang sama Bai Yutang melangkah ke lapisan kedua. Bai Yutang sangat narsis sehingga semua orang terdiam. Tak lama setelah itu, cahaya terang menyala. Tidak jauh dari sana, Yun Mengze juga menyelesaikan garis besar langkah pertama dan melangkah ke tahap kedua. Hanya 2 atau 3 napas lebih lambat dari Bai Yutang. Namun, ekspresi Yun Mengze sangat jelek. Dia bukan yang pertama melangkah ke tahap berikutnya. Dia menatap Bai Yutang dengan dingin, dengan semangat juang yang tak tertandingi di matanya. Semangat juang di hati Yun Mengze mendidih, dan pada saat yang sama dia menoleh Qin Chen. Apa yang dia lihat saat ini adalah, Qin Chen ini masih linglung pada langkah pertama, dan sepertinya dia bahkan belum mulai membuat sketsa. Senyum mencemooh muncul di sudut mulutnya, dan dia tersenyum muram. Saya pikir anak ini adalah seseorang yang menantang langit. Ternyata hanya seorang penipu. Anak ini pasti akan mati. Gumam Yun Mengze menoleh dan tidak memperhatikan Qin Chen lagi, tetapi dengan cepat menyadari pola formasi pada langkah kedua. Tujuannya adalah Bai Yutang. Selama dia melampaui Bai Yutang, dia akan benar-benar membuat sensasi di negara-negara besar, dan bahkan langsung membuat nama di Guanghan Mansion. Mengapa ada orang bodoh yang bisa ikut penilaian kali ini? Ucap Bai Yutang melirik Qin Chen, dan menggelengkan kepalanya secara tak terduga. Satu demi satu cahaya terang menyala, dan banyak refiner sudah mulai menginjakan kaki di lantai 2, pertama beberapa ratus, lalu beberapa ribu, dan akhirnya puluhan ribu. Kurang dari setengah pilar dupa, kebanyakan orang sudah melangkah ke tahap kedua. Tetapi saat ini Qin Chen masih tidak bergerak, dan Tianxing di atas platform hampir tidak bisa duduk diam. Bahkan Aoli dan yang lainnya sedikit bingung, mengapa Xiao Chen masih tidak bergerak sampai sekarang. Di lapangan saat ini, Qin Chen berpikir, bagaimana saya bisa merasakan pola formasi? Pasti ada sesuatu di dalamnya yang saya tidak tahu. Ternyata ini adalah penilaian kekuatan mental. Karena semakin kuat basis kultivasi, semakin kuat pula ketahanan mental yang dibutuhkan. Jika basis kultivasi rendah, ketahanan mental yang dibutuhkan akan lebih rendah. Pikir Qin Chen menertawakan dirinya sendiri. Qin Chen merasa bahwa pada langkah pertama, pola formasi khusus samar-samar muncul. Ini terlalu sederhana. Qin Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, dan melihat bahwa kekuatan mental yang kuat dalam pikirannya tiba-tiba tersapu,
dan semua gangguan di sekitarnya terlindung dari dunia luar, dan pola formasi yang menjulang sepenuhnya tercermin hanya dalam satu pandangan. Tetapi ketika Qin Chen hendak menggambar pola formasi, dia tiba-tiba berhenti. Memang, jika dia menggambar langsung sekarang, dia memang bisa masuk ke level kedua, tetapi dengan cara ini, kehilangan signifikansi penilaian. Dia bahkan bisa bergegas ke lapisan ke-6 secepat mungkin untuk mengakhiri penilaian putaran pertama. Tapi setelah akhir, pencapaiannya dalam metode formasi tidak akan meningkat sama sekali, walaupun dia telah lulus penilaian. Menurut penguji sebelumnya, jelas bahwa semakin tinggi formasi suci, semakin lama dia bertahan, semakin banyak hasil panen. Saya mengerti, ucap Qin Chen merasa seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Kemudian dia duduk bersila, dan langsung menarik kekuatan mentalnya yang menakutkan. Paksaan Sage Yuan yang mengerikan menyelimutinya, dan kemudian Qin Chen melepaskan sedikit kekuatan spiritualnya. Akhirnya saya melihatnya. Gumam Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa pada saat ini, dia adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh lantai pertama, dan semua refiner lainnya telah mencapai lantai 3. Waktu sebatang dupa akan habis. Apakah Qin Chen ini benar-benar akan didiskualifikasi? Ya, masih ada selusin nafas, dan itu akan mencapai batas sebatang dupa. Saya tidak berharap bahwa Qin Chen ini sama sekali bukan seorang refiner, jadi untuk apa dia datang untuk berpartisipasi dalam penilaian refiner? Penipuan? Pasti ada penipuan di dalamnya. Ucap semua orang di alun-alun, perhatian semua orang terfokus pada Qin Chen, dan tidak ada yang memperhatikan Bai Yutang dan Yun Mengze yang sudah mencapai lantai 3. Kemudian Qin Chen mulai menggambar pola formasi. Pada akhirnya, hanya ada 10 napas yang tersisa. Bukankah anak ini merasa putus asa dan menulis secara acak? Hei, pola ini sangat istimewa, sepertinya bukan garis acak. Ucap kerumunan membuka mata lebar-lebar. Pada langkah pertama, Qin Chen dengan cepat menyapu tangan kanannya, dan dalam beberapa pukulan, dia menguraikan pola khusus. Cahaya jernih bermekaran dan langkah pertama tiba-tiba menyala. Pada saat yang sama, ketika hanya beberapa napas yang tersisa dari saat terakhir, Qin Chen melangkah ke tahap kedua. Sial, apakah aku terpesona? Dalam 3 napas, Qin Chen ini berhasil. Ucap kerumunan menjadi gila, beberapa orang mencubit diri mereka sendiri dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Ini terlalu menggairahkan. Yun Mengze tanpa sadar melirik Qin Chen selama penilaian, tetapi juga terpana, hampir memuntahkan seteguk darah tua. Dia berpikir, keberuntungan Qin Chen ini terlalu bagus. Orang-orang kuat lainnya di atas platform juga berpikiran sama dengan Yun Mengze. Tetapi berbeda dengan Mu Gutian. Mu Gutian menatap posisi pola formasi khusus yang digariskan oleh Qin Chen, dan jejak keraguan dan keterkejutan diam-diam lewat di kedalaman matanya. Saat ini, setelah memasuki lapisan kedua, kali ini Qin Chen tidak secara langsung melindungi semua kekuatan mentalnya dari gangguan, tetapi masih hanya memancarkan sedikit kekuatan mental. Tiba-tiba, semburan gangguan yang lebih menakutkan daripada lapisan pertama membanjiri pikiran Qin Chen. Lapisan kedua ini lebih dari 2 kali lebih sulit dari lapisan pertama. Namun, Qin Chen tidak terburu-buru, dia benar-benar tenggelam di dalamnya, dan di bawah kesulitan terbesar, dia merasakan jejak samar pola formasi. Pada saat yang sama, kekuatan mental Qin Chen perlahan membaik dengan persepsinya. Qin Chen tidak menyangka bahwa penilaian surga ke-12 dari formasi suci benar-benar dapat meningkatkan kekuatan mentalnya. Perasaan ini sungguh luar biasa. Apa yang dilakukan Qin Chen sekarang bukan hanya untuk mengukir ulang pola formasi pada setiap langkah, tetapi untuk sepenuhnya memahami pola formasi pada langkah-langkah ini dan menjadi miliknya. Qin Chen awalnya hanya perlu melepaskan kekuatan mentalnya untuk segera melihat pola formasi pada langkah-langkah yang dia jalani, dan mengukirnya kembali, tetapi dia tidak melakukan ini, tetapi dengan hati-hati merasakan formasi dari setiap pola formasi.
Qin Chen tiba-tiba bergerak. Pola arai yang mewakili langkah kedua muncul, dan pada saat yang sama lampu jernih menyala, dan Qin Chen kemudian melangkah ke tahap ketiga. Sial, anak ini sangat beruntung. Gumam banyak orang terdiam, mereka berpikir bahwa Qin Chen akan tersingkir. Tanpa diduga, pada saat terakhir, Qin Chen sekali lagi menyelesaikan penilaian tingkat kedua dan tiba-tiba memasuki tingkat ketiga. Lantai 3, aku yakin anak ini tidak akan bisa melewati lantai 3. Iya, tidak peduli seberapa beruntungnya itu, dia pasti akan gagal. Ucap semua orang membicarakannya. Lain halnya dengan Mugu Tian, dia hanya terdiam dan menatap Qin Chen dengan kegembiraan di matanya. Di antara semua orang, dia adalah satu-satunya yang dapat melihat bahwa Qin Chen merasakan surga ke-12 dari formasi suci, dan menunda waktu dengan sengaja. Dia bergumam, bocah ini sengaja menunda sampai akhir untuk mengukir pola formasi, agar bisa naik ke setiap langkah surga ke-12 dari formasi suci, dan merasakan untuk sementara waktu. Dia menggunakan surga ke-12 dari formasi suci ini untuk meningkatkan dirinya. Apakah dia benar-benar melihatnya? Atau itu hanya keberuntungan? Mata Mugu Tian melebar. Hanya dia yang paling tahu bahwa surga ke-12 dari arai suci, sebenarnya bukan hanya alat untuk penilaian. Pendirinya meniru jalur formasi yang hilang dari alam surgawi kuno dan menciptakan surga ke-12 dari arai suci. Terlepas dari hal-hal lain, bahkan seorang refiner ahli seperti Mugu Tian, sulit baginya untuk menggunakan surga ke-12 dari formasi suci untuk meningkatkan formasinya, karena itu terlalu sulit. Dapat dikatakan bahwa surga ke-12 dari arai suci sebenarnya adalah karya gagal dari pendiri Tianjiao. Dan akhirnya, formasi ini hanya digunakan untuk menilai keterampilan formasi dari seorang master pemurnian. Tapi sekarang, Mugu Tian sangat merasa bahwa keadaan Qin Chen saat ini tampaknya benar-benar menggunakan surga ke-12 formasi suci ini untuk meningkatkan dirinya. Tuan Mugu Tian, apa yang kamu pikirkan? Tanya master pimpinan tim penilai. Dia kemudian menatap Qin Chen, dengan keterkejutan di kedalaman matanya, dan perlahan bangkit dari tempat duduknya. Saat ini, penilaian di bawah masih terus berlanjut. Ketika Qin Chen menginjak lantai 3, Bai Yutang dan Yun Mengze yang terkuat sudah menginjak lantai 5. Pada titik ini, beberapa refiner telah dieliminasi secara bertahap. Tapi Qin Chen masih satu-satunya di lantai 3. Hei, lihat, tuan muda dari aula perangkat, Bai Yutang dari Bao Kitang telah melangkah ke tahap ke-6. Pada saat ini, ada keributan dari kerumunan, dan akhirnya ada orang pertama yang melangkah ke tahap ke-6. Yun Mengze menggertakkan giginya dan terlihat jelek. Setelah beberapa saat, dia juga melangkah ke lantai 6. Hanya Qin Chen yang masih berada di lantai 3. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.